Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih dengan NIM 2410200006 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Berikan contoh hubungan antara wahyu, akal, dan pengalaman dalam membentuk ruang lingkup pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu satu persatu terkait dengan wahyu, akal, dan juga pengalaman dalam ruang lingkup pendidikan Islam. Yang pertama, wahyu. Di sini wahyu sebagai dasar nilai dan pedoman. Wahyu berasal dari Al-Quran dan hadis yang dimana telah menjadi sumber utama pendidikan Islam. Contohnya seperti ajaran tentang sholat, menghormati orang tua, dan juga menuntut ilmu. Hal ini semua diambil dari wahyu yang telah Allah SWT berikan. Kemudian yang kedua, akal. Akal di sini dapat digunakan untuk memahami dan juga mengembangkan ilmu. Akal membantu manusia memahami isi wahyu serta memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Dalam ruang lingkup pendidikan kita mengambil contoh di mana guru menggunakan metode yang kreatif dan teknologi modern untuk mengajarkan ajaran Islam kepada peserta didiknya. Kemudian pengalaman menjadi praktik nyata dalam kehidupan. Pengalaman membantu seseorang menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Contohnya, siswa belajar tentang sedekah dari Al-Quran, lalu mempraktikkannya melalui kegiatan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dari pengalaman itu, siswa dapat mengambil pelajaran bahwasanya manfaat dan hikmah sedekah secara langsung. Jadi ketika berbicara tentang apa kaitannya wahyu, akal, dan pengalaman dalam ruang pendidikan, yang pertama itu wahyu memberikan petunjuk, kemudian akal dapat memahami dan mengembangkan isi wahyu tersebut, serta pengalaman itu bukti implementasi atau membuktikan serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan tentang teori agama saja, namun juga melatih cara berpikir dan praktik nyata agar manusia menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, berikan contoh konkret bagaimana filsafat pendidikan Islam dapat digunakan untuk mengkritisi praktik pendidikan saat ini. Dalam hal ini, saya mengambil satu contoh tentang pengguna teknologi yang digunakan secara berlebihan. Nah, dalam pendidikan saat ini dapat dikritik melalui filsafat pendidikan Islam karena teknologi ini sering digunakan bukan untuk memahami ilmu, tapi hanya untuk mencari jawaban secara instan. Contohnya sekarang banyak siswa atau mahasiswa yang dimana ketika mencari jawaban di internet tanpa membaca dan memahami materi. Kemudian contoh lain, tugas sekolah yang dikerjakan menggunakan AI atau menyalin dari Google. Nah, dalam hal ini, menurut filsafat pendidikan Islam, ilmu bukan hanya untuk diketahui, tetapi harus dipahami, dipikirkan, dan diamalkan. Islam juga mengajarkan pentingnya menggunakan akal, berpikir kritis, dan mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Karena itu, pengguna teknologi yang kita dapat gunakan secara berlebihan dikritik karena dapat membuat siswa itu malas berpikir, menurunkan kejujuran dalam belajar, mengurangi kedisiplinan.
Nah, dalam pandangan Islam, teknologi sebenarnya bisa digunakan secara baik, bahkan bermanfaat, tetapi kita harus bijak dalam menggunakannya. Dalam ruang lingkup pendidikan, mungkin kita bisa menggunakannya sebagai alat bantu belajar, bukan menggantikan usaha dan proses memahami ilmu. Jadi, pendidikan harus tetap menanamkan adab, tanggung jawab, dan semangat mencari ilmu secara benar. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, berikan contoh keterkaitan antara konsep manusia sebagai hamba dan juga khalifah dalam menentukan arah pendidikan. Dalam hal ini, peran manusia memiliki dua, yaitu manusia sebagai hamba Allah dan juga manusia sebagai khalifah. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Dalam hal ini tentunya manusia memiliki tugas, yaitu untuk beribadah, taat kepada Allah, dan memiliki akhlak yang baik. Karena itu, pendidikan Islam sangat mengarahkan peserta didik agar mereka memiliki keimanan, akhlak, kedisiplinan ibadah, dan sikap jujur serta sopan. Kemudian yang kedua, manusia sebagai khalifah. Dalam hal ini, manusia memiliki tanggung jawab, yang dimana untuk memimpin, menjaga lingkungan, menyelesaikan masalah, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pendidikan harus mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab peserta didik. Jadi, apabila kita kaitkan keduanya dalam pendidikan, pendidikan Islam itu harus menyeimbangkan kedua peran tersebut, yang dimana membentuk manusia yang taat kepada Allah sebagai hamba, kemudian manusia yang aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai khalifah. Jadi, arah pendidikan Islam bukan hanya menciptakan orang yang rajin ibadah, tetapi mampu memberi manfaat, memimpin, dan memperbaiki kehidupan di dunia sesuai dengan ajaran Islam yang telah diajarkan. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang keempat. Menurut Anda, apa saja hal dari pendidikan Islam klasik yang masih relevan untuk pendidikan saat ini? Jadi, menurut saya, dari pendidikan Islam klasik yang masih relevan atau cocok diterapkan di zaman sekarang ini, itu adalah bagaimana mengajarkan tentang adab dan juga sopan santun, menghormati kedua orang tua, guru, menghargai yang lebih tua, dan membentuk akhlak yang baik. Saat ini banyak pendidikan yang hanya berfokus pada nilai dan teknologi saja. Padahal sikap dan karakter juga penting dalam mengembangkan peserta didik. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan bahwa tujuan belajar bukan hanya supaya pintar, tetapi juga supaya menjadi orang yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Karena itu nilai-nilai yang masih sangat relevan untuk pendidikan saat ini. Kemudian ke pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima, apakah posisi peserta didik di dalam pendidikan Islam subjek atau objek? Jelaskan. Menurut saya di sini, peserta didik dapat dikatakan sebagai objek dan juga subjek. Karena peserta didik sebagai objek, karena mereka itu mencari ilmu, bimbingan, dan pendidikan dari guru, dari pendidik. Jadi guru memberikan arahan, nilai, serta pembinaan akhlak agar siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya, siswa menerima pelajaran dari guru, mengikuti aturan sekolah, dan juga membimbing dalam ibadah maupun akhlak. Namun dalam pandangan peserta sebagai subjek, mereka dalam hal ini itu mereka
aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dalam Islam, siswa tidak hanya mendengar, tapi juga berpikir, bertanya, mencari ilmu, dan mengembangkan potensi dari diri mereka sendiri. Contohnya itu di mana siswa kita dukung dalam berdiskusi, menyampaikan pendapatnya, mencari solusi masalah, dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam dunia pendidikan Islam itu peserta didik tidak hanya dianggap sebagai penerima ilmu saja atau objek, tetapi juga sebagai individu aktif yang mengembangkan dirinya, yaitu atau dapat kita katakan sebagai subjek. Nah, pendidikan Islam itu bertujuan membantu peserta didik menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak baik. Jadi mungkin hanya ini beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.